السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. حياكم الله جميعا، تفضل. حياكم الله. آسف على التأخير. حياكم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. Selamat datang semuanya, ikhwah dan akhwat, pada acara malam hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'ammatil Ummah, karya Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, ya, yang akan disampaikan penjelasannya oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Saleh Al-Kanhal. Beliau adalah seorang da'i di Arab Saudi, tepatnya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ya, dan juga beliau sering menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rubrik keluarga di website Al-Alukah. Dan pada pekan lalu, alhamdulillah, kita telah membahas surat Al-Ikhlas, dan tersisa tinggal 2 surat lagi, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas pada juz Am. Dan insya Allah kita akan sama-sama dengarkan bagaimana syarah atau tafsir dari 2 surat ini yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Saleh Al-Kanhal. Falyatafaddal ma'juran mashkura. Naam Syekhan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. وقفنا على سورة الفلق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولعموم المؤمنين. قل أعوذ أي أعتصم وألتجئ، أعتصم وألتجئ برب الفلق. الفلق هو الصبح وكل ما ينفلق عنه الشيء من مثل الحب والنوى وغيره. نعم. قل أعوذ برب الفلق. فقلنا معنى أعوذ يعني أعتصم وألتجئ برب الفلق من شر ما خلق، من عموم ما خلق الله سبحانه وتعالى من المخلوقات التي فيها شر، الحيوانات، الهوام، الجن، الإنس. وأشار الشيخ ابن تيمية رحمه الله في تفسيره إلى مسألة مهمة، قال حتى من نفسك، النفس أمارة بالسوء، قال حتى نفسك تدخل في هذا الأمر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ثم قال سبحانه وتعالى، أو نتركه يا شيخ تترجم أفضل. تفضل يا شيخ، تفضل. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada surat Al-Falaq, "Qul a'udzu birabbil falaq." Ucapkanlah, aku berlindung kepada Allah penguasa waktu subuh. Ya, jadi Al-Falaq di sini maksudnya adalah waktu subuh atau waktu fajar. Dan qul di sini adalah perintah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada semua orang-orang yang beriman, termasuk kita di dalamnya, termasuk kepada semua umat Nabi Muhammad SAW itu ikut mendapatkan perintah juga di sini untuk mengucapkan qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu artinya memohon perlindungan, memohon proteksi dari Allah Subhanahu wa taala. Birabbil falaq, Rabb itu maksudnya pencipta, pengatur, ya, yang mengurus, ya. Al-falaq itu artinya adalah waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan atau keburukan makhluk yang telah Dia ciptakan. Dan yang termasuk dari makhluk-makhluk Allah ini adalah semuanya, baik itu misalnya hewan buas, orang jahat, jin, dan juga termasuk ke dalamnya diri kita sendiri, ya. Karena diri kita sendiri itu juga memiliki keburukan ataupun memiliki kejahatan, li'anna nafsa ammaratun bisu', ya. Karena
diri kita itu juga memiliki potensi selalu menyuruh dan memerintahkan untuk berbuat buruk dan berbuat maksiat atau dosa. Makanya ada yang disebut dengan hawa nafsu. Maka di sini kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari semua makhluk-makhluknya, termasuk juga dari diri kita sendiri. Itulah yang disampaikan oleh Syekh untuk ayat pertama dan ayat kedua. Naam Syekhana barakallahu fiik. ولاحظوا هنا أن الله سبحانه وتعالى عمم في البداية، قال من شر ما خلق. من شر ما خلق تعم شياطين الجن والإنس والهوام والسباع والأعداء ونفسك الأمارة بالسوء، وتعم السواحر وتعم الحاسدين، كل شيء كلها تدخل من شر ما خلق. ثم فسر الله سبحانه وتعالى قال ومن شر غاسق إذا وقب، والغاسق من مخلوقات الله عز وجل. فالغاسق قيل هو الليل وقيل هو القمر، والأمر يشمل هذا وهذا، المعنى يشمل هذا وهذا، يشمل الليل إذا دخل ويشمل القمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرى عائشة القمر وقال هذا الغاسق. نعم، فيشمل هذا وهذا. ثم قال سبحانه وتعالى ولأن الليل تكثر فيه الهوام والسباع والأشرار ينتشرون فيه وشياطين الجن والإنس وغير ذلك، ولذلك أمرنا بالتعوذ منه. ثم قال سبحانه وتعالى ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات هم السواحر التي تسحر، تنفث بكلام غير مفهوم في استعانة بالشياطين فتضر المسحور، تضر المسحور. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن شر النفاثات، قيل لأنهن النساء هم أكثر من يتعاطين السحر، وقيل المقصود أن أنفس النفاثات فتعم الرجال والنساء، فتعم الرجال والنساء. ومن شر النفاثات في العقد. تفضل شيخ حفظكم الله. Nah, barakallahu fiikum Syekhana. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tadi kita meminta perlindungan pertama dari keburukan semua makhluk-makhluknya ya yang telah Dia ciptakan. Lalu kemudian pada ayat yang ketiga ini disebutkan rinciannya, disebutkan perinciannya. Jadi di sini ketika disebutkan min syarri ma khalaq itu kan mencakup semuanya. Baik itu misalnya hewan buas, kemudian musuh-musuh, kemudian juga hewan-hewan yang berbisa, ya, jin, manusia, bahkan diri kita sendiri, ya itu semua adalah termasuk yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah melindungi kita dari itu semua. Lalu kemudian pada ayat yang ketiga, min syarril ghasiqin idza waqab, yang artinya adalah aku berlindung juga kepada Allah dari keburukan waktu malam jika malam itu telah masuk gelap. Yang ikut mohon untuk suaranya sudah makan supaya tidak mengganggu. Untuk suaranya di mute terlebih dahulu. Ya. Kemudian dan aku berlindung juga dari keburukan waktu malam jika telah tiba, jika telah gelap gulita. Di sini yang dimaksud dengan ghasiq itu adalah waktu malam dan juga termasuk ke dalamnya al-qamar atau malam atau bulan ya, bulan purnama, karena juga pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa bulan ini juga termasuk hadza al-ghasiq. Bulan ini termasuk juga al-ghasiq. Jadi al-ghasiq itu termasuk ke dalamnya malam dan juga bulan yang memang adanya di waktu malam. Kemudian setelah itu pada ayat selanjutnya yang keempat wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan juga dari keburukan an-naffasat ya, para tukang-tukang sihir yang menghembus-hembuskan pada buhul-buhul tali ikatan ya. Di sini tukang sihir ini disebutkan dengan an-naffasat. Itu maksudnya adalah karena mungkin banyak yang berprofesi sebagai tukang sihir itu dari kalangan wanita, makanya disebut an-nafasat. Ada juga penafsiran yang menyebutnya ini adalah al-anfus as-sahirat ya, al-anfus an-nafasat. Jadi di sini
maksudnya adalah diri-diri, karena al-anfus itu adalah muannas, makanya di sini disebut an-nafasat, sehingga itu mencakup laki-laki ataupun perempuan. Jadi siapa saja yang mereka itu sedang melakukan sihir, ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari mereka. Jadi mereka itu apa yang mereka lakukan? Mereka membuat tali diikat, ya, atau dipukul-pukul, atau mungkin seperti boneka atau apa, ya. Lalu kemudian mereka membacakan mantra-mantranya kepada pukul-pukul tali tersebut dengan bacaan yang tidak dimengerti, ya, dengan mantra-mantra yang tidak dimengerti. Lalu kemudian nanti bisa membahayakan orang yang disihir, bisa membahayakan orang yang disihir. Itulah para penyihir yang meniupkan pada buhul-buhul tali yang mereka ikat. Naam Syekhana. Intahait. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن الغير، وهذا شر عظيم. وهذا الحسد هو من صفات اليهود. الله سبحانه وتعالى قال عنهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا عند أنفسهم. فالحسد من صفات اليهود، وهو من علامات ضعف الإيمان، لأن المؤمن قوي الإيمان بالقدر وأقدار الله ورزاق الله سبحانه وتعالى لا يحسد الناس على ما آتاهم الله عز وجل، يرضى بما قسم الله له ويتمنى الخير لغيره ولا يحسدهم. فإذا الحسد هو من صفات اليهود، وهو من علامات ضعف الإيمان، ضعف الإيمان بالقدر، كأن الحاسد يعترض على قضاء الله وقدره، وهذه قضية خطيرة جدا. ثم إن الحاسد قد يصيب الغير بعينه بحسده فتزول عنهم النعم. قد الزوجين يفترقان ويحصل بينهم مشاكل بسبب حسد وبسبب السحر أيضا. قد يمرض الإنسان، قد يموت الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح بأن العين تدخل الجمل القدر والرجل القبر. بعض الناس قد يموت، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى على غيره شيئا نعمة أن يبرك ويقول ما شاء الله تبارك الله. وفي حديث الصحابي المعروف الذي كان جلده جميل، فرآه صحابي آخر وهو يسبح في بركة، فقال: ولا جلد مخبأ. فاشتعل جسمه أوراما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تتهمون؟ قالوا: إن سمعنا فلان يقول كذا وكذا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ويصب ويتوضأ ويصب وضوءه على المعيون فشفي تماما. فالعين حق. العين قد تأتي من أقرب الناس إليه، قد تأتي من الوالد، من الوالدة، من الأخ، من الأخت، من غيرهم. والعين حق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان شيء سابق الغدر لسبقته. فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذه المسألة وأن يجتهد في تطهير قلبه من الحسد. تفضل شيخ حفظكم الله. Kemudian pada ayat yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa min syarri hasidin idza hasad, yang artinya dan dari keburukan orang yang dengki apabila ia sedang dengki, ya, apabila ia sedang melancarkan kedengkiannya. Jadi di sini orang yang dengki itu tentunya kedengkian itu sendiri artinya al-hasad, ya. Itu artinya adalah iri ataupun dengki. Bahasa sehari-hari kita mungkin itu sirik gitu ya, bilang sirik pakai S biasa, bukan syin. Di sini pengertiannya itu adalah tamanni zawalin ni'mah 'anil mahsud. Dia itu ingin supaya nikmat yang dirasakan oleh saudaranya yang dia hasadi itu atau dia iri kepadanya, ingin nikmat tersebut hilang dari dirinya. Ya. Dia ingin nikmat yang dinikmati oleh saudaranya hilang dari dirinya. Karena dia tidak suka melihat saudaranya senang, sedangkan dirinya tidak mendapati apa yang didapati oleh saudaranya tersebut. Dan tentunya yang namanya hasad ini termasuk sifatnya orang-orang Yahudi, ya. Di mana orang-orang Yahudi itu selalu merasa hasad dan dengki kepada kaum muslimin.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Banyak sekali dari ahlul kitab atau orang-orang Yahudi dan juga Nasrani yang mereka itu menginginkan agar kalian itu kembali lagi menjadi kafir, murtad lagi setelah kalian beriman setelah keimanan kalian. Kenapa mereka itu ingin supaya orang-orang Islam itu kembali kafir lagi? Karena mereka itu merasa hasad, merasa iri terhadap kalian wahai orang-orang yang beriman. Merasa iri dari diri mereka sendiri, ya padahal kebenaran itu telah nyata bagi diri mereka. Kemudian di sini yang namanya hasad itu juga menunjukkan dha'ful iman, lemahnya keimanan seseorang ya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya rizki itu kan Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya dan juga memberikannya kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga di sini ketika ada orang yang tidak setuju dan tidak suka ya kawannya atau tetangganya atau saudaranya mendapatkan kenikmatan, maka seolah-olah dia itu protes kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya'tarid 'ala qada'illahi wa qadarihi. Sehingga yang namanya hasad itu bisa menyebabkan orang kemudian mendatangi dukun ya untuk mensihir orang yang dia dengki, ataupun juga bisa mendatangkan yang namanya ain. Ain ini adalah penyakit yang dimulai dari tatapan orang yang mendengki kita, begitu ya. Dan terkadang ain ini datangnya bukan dari orang yang membenci kita, mungkin orang yang di sekitar kita, tapi ketika dia melihat sesuatu yang membuat dia kagum begitu ya, kenikmatan yang kita nikmati atau anak atau harta atau apa saja, dia kagum terhadap apa yang dia lihat ya, dan dia lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti bisa mengenai diri kita dengan penyakit ain. Itu nanti bisa sakit atau bisa rusak atau apa ya, barang-barang yang kita miliki ya, itu namanya ain. Dan ain itu adalah hak, al-ainu hak. Ain itu memang benar ada, kata Rasulullah SAW. Bahkan dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang memiliki kulit yang sangat bagus ya. Ketika dia mau mandi dibuka kan bajunya, lalu kemudian terlihatlah kulitnya yang bagus oleh kawannya. Kawannya ini kemudian kagum melihat kulit kawannya yang bagus tersebut, akan tetapi dia lupa menyebut nama Allah, lupa baca Masya Allah, atau lupa membaca Barakallahu fiik dan lain sebagainya ya, dia lupa membaca menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya kagum saja seperti itu ya, kemudian kawannya mandi tapi ketika menyentuh air malah dia sakit gitu. Akhirnya dilaporkan hal tersebut pada Rasulullah SAW, lalu kemudian para sahabat ditanya oleh beliau, siapa yang kalian kira-kira tuduh ini yang menyebabkan dia mendapatkan sakit ain seperti ini? Maka ditunjuklah ini si fulan ya. Akhirnya si fulan itu oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk mandi lalu berwudu, lalu air bekas wudunya itu digunakan mandi oleh orang yang terkena penyakit ain tersebut, maka sembuhlah orang tersebut ya. Jadi disebutkan pula di dalam hadis bahwa yang namanya ain itu adalah benar jika seandainya ada yang bisa menandingi takdir, ya itulah ain. Seandainya ada yang bisa menandingi takdir, tapi ya ain itu juga termasuk ke dalam takdir. Kemudian yang namanya ain itu bisa memasukkan unta ke dalam tempat masak ya, jadi dipanggang gitu. Bisa juga memasukkan orang ke dalam kubur ya. Tudkhilu al-jamal al-qidr warrajula al-qabr. Jadi artinya ini bisa juga sampai menyebabkan kematian. Oleh karenanya inilah penyakit hasad yang harus kita hindari gitu. Nah, Syekhana انتهيت. والشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول في تفسير هذه السورة: وذكر الله عز وجل الغاسق إذا وقب والنفاثات في العقد والحاسد إذا حسد، لأن البلاء كله في هذه الأحوال الثلاثة يكون خفيا. ثم قال الشيخ رحمه الله:
ولهذا السبب خص الله هذه الأمور الثلاثة: الغاسق إذا وقب، والنفاثات في العقد، والحاسد إذا حسد، وإلا فهي داخلة في قوله عز وجل من شر ما خلق. تفضل شيخنا حفظك الله. Ya, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di sini bahwa yang disebutkan pada 3 ayat terakhir di dalam surat Al-Falaq ini adalah keburukan-keburukan yang itu adalah sifatnya tersembunyi, ya, tidak bisa kita lihat, ya. Jadi di sini waktu malam itu kan gelap gulita, kemudian juga tukang sihir yang menyihir kita tidak tahu mereka ada di mana, ya. Kemudian juga di sini orang yang hasad atau dengki pada kita juga tidak tahu yang mana orangnya, ya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita dari semuanya itu. Itulah yang kita baca pada surat Al-Falaq. Naam Syekh. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قال: فإذا قال قائل ما هو الطريق للتخلص من هذه الشرور الثلاثة؟ قلنا: الطريق للتخلص أولا أن يعلق الإنسان قلبه بربه ويفوض أمره إليه. 2 ويحقق التوكل على الله عز وجل. 3 ويستعمل الأوراد الشرعية التي بها يحصن نفسه ويحفظها من شرور هؤلاء. نعم تفضل شيخ حفظك الله. Baik, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa terlindung dari 3 hal tadi yang disebutkan di dalam ayat-ayat surat Al-Falaq. Maka beliau menyebutkan, pertama, hendaknya seseorang itu menggantungkan hatinya kepada Allah. Betul-betul dia itu menggantungkan hatinya kepada Allah dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama. Lalu yang kedua, dia betul-betul merealisasikan ketakwaan secara totalitas pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga menggunakan wirid-wirid syar'iyyah yang dapat melindungi dirinya dari keburukan orang-orang tersebut. Wirid-wirid itu misalnya ada juga wirid pagi dan petang, ya, azkar sabah wal masa dan sebagainya, itu bisa kita baca, termasuk juga membaca surat Al-Falaq. Naam Syekh. ثم قال الشيخ رحمه الله: وما كثر في الناس في الآونة الأخيرة من السحرة والحساد وما أشبه ذلك إلا من أجل غفلتهم عن الله. هذا السبب الأول. الثاني: ضعف توكلهم على الله عز وجل. الثالث: قلة استعمالهم للأوراد الشرعية التي بها يتحصنون. وإلا فنحن نعلم أن الأوراد الشرعية حصن منيع أشد من سد يأجوج ومأجوج، لكن مع الأسف أن كثير من الناس لا يعرف هذه الأوراد شيئا، ومن عرف فقد يغفل كثيرا، ومن قرأها فقلبه غير حاضر. كل هذا نقص. ولو أن الناس استعملوا الأوراد على ما جاءت به الشريعة لسلموا من شرور كثيرة. نسأل الله العافية والسلامة. Ya, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya juga menyebutkan di sini bahwa banyaknya para tukang sihir, para dukun, dan juga orang-orang yang hasad ataupun dengki kepada sesama saudaranya, ya, pada sesama manusia, ya, dan juga yang seperti itu, ya, itu semua muncul karena kelengahan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kelalaian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, serta lemahnya sisi tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, juga karena sedikitnya penggunaan wirid-wirid syariah yang mereka gunakan untuk memproteksi dan melindungi diri mereka. Ya.
Dan tentunya kita mengetahui zikir-zikir atau wirid-wirid syar'i ini ya, yang sebenarnya menjadi seperti pelindung yang sangat dapat bisa melindungi ya. Seperti hisnun mani', yaitu adalah hisnun mani' yang menjadi batas pelindung, jadi pagar tebal ya, pagar tebal yang tidak bisa ditembus oleh musuh. Itu namanya hisnun mani'. Itulah yang namanya wirid-wirid syariah. Dan sebenarnya itu lebih daripada temboknya Ya'juj dan Ma'juj. Tembok yang dibuat oleh Dzulqarnain yang terbuat dari besi dan juga campuran logam lainnya itu ya, yang dibuat oleh Dzulqarnain dibantu sama warga setempat di situ, itu kan sangat kuat sekali. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa wirid-wirid syar'i itu kekuatannya itu lebih dahsyat daripada kekuatan tembok besi yang dibuat oleh Dzulqarnain untuk melindungi diri kita dari berbagai macam mara bahaya, termasuk juga dari tukang sihir dan juga para orang-orang yang dengki kepada kita. Akan tetapi kita banyak yang lengah terhadap zikir tersebut ya. Ada yang memang itu tidak tahu sama sekali tentang zikir-zikir tersebut. Ada juga yang sudah tahu tapi lengah, sudah tahu tapi nggak dia baca di waktu pagi dan petang. Ada juga yang dibaca di waktu pagi dan petang tapi bacanya itu tidak khusyuk, tidak menghadirkan hati, hanya sekedar baca aja begitu, tanpa betul-betul memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini merupakan kekurangan ya. Yang tidak tahu harus diberitahu, ya. Yang sudah tahu tapi jarang membacanya harus diseringkan ya. Kemudian yang sering baca tapi tidak khusyuk bacanya ya harus dikhusyukkan. Supaya betul-betul maksimal ya perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui zikir-zikir ini. Seandainya semua orang-orang itu menggunakan zikir ini seperti yang diterangkan di dalam syariat, pasti mereka akan selamat dari keburukan yang banyak. Kita memohon kepada Allah keselamatan, al-afiyah dan keselamatan. Naam Syekh. Intahi. قبل أن ننتقل إلى سورة الناس أحب أن أذكر فضل المعوذتين، لكن أذكرها بعد ما أنتهي من سورة الناس إن شاء الله. لكن أريد أن أذكر بمسألة مهمة أيضا، وهي أنه ينبغي المؤمن أن لا يذكر النعم التي أنعم الله بها عليه إلا عند الضرورة، يعني يحمد الله سبحانه وتعالى عليها ولا يذكرها لكل من هب ودب في أي مجلس، لأن الحسد مفطور كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الحسد مفطور في القلوب ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. يعني الكريم يتضايق منه، المؤمن يتضايق من الحسد إذا أصيب به ويتمنى زواله ويسعى في إزالته ويدعو الله أن يصرفه عنه، لكن ضعيف الإيمان يتلذذ به ويتمنى زوال نعمة عن آخرين، وإذا زالت فرح بذلك. هذا هو الفرق بينهما. وإلا فيندر جدا جدا من يسلم من الحسد، يندر جدا، لكن المؤمن يتألم ويتضايق منه ويدعو الله أن يصرفه عنه ولا يتمنى زوال نعمة عن الآخرين. نعم. أيضا مسألة ثانية يبغى نفرق بين الحسد والغبطة. هناك حسد تمني زوال النعمة، أما الغبطة فهي أن تتمنى أن يكون لك مثل ما عند أخيك بدون أن تتمنى زوال النعمة عنه، هذه غبطة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، هذا حسد الغبطة. نعم. فهناك فرق بينهم. تفضل شيخ حفظك الله. Di sini sebelum kita masuk ke dalam surat An-Nas ya, Syekh menyebutkan sedikit mengenai hasad ini ya. Jadi hasad itu adalah sesuatu yang sudah menjadi karakter manusia ya. Hanya bedanya orang yang mulia itu dia akan berusaha untuk menjauhkan hasad tersebut dan akan berusaha menyembunyikannya ya. Jadi yang namanya hasad itu adalah sesuatu yang menjadi karakter manusia. Orang yang mulia akan berusaha menjauhinya dan akan berusaha tidak menampakkannya. Akan tetapi orang yang jahat,
orang yang buruk, dia akan menampakkannya dan akan menuruti sifat hasad yang ada pada dirinya, gitu ya. Itu bedanya orang yang mulia dan orang yang jahat. Sehingga oleh karenanya kalau kita mendapatkan kenikmatan, jangan dipamerkan kemana-mana. Ke setiap orang kita bicarakan, ke setiap majelis, ke setiap ini kita kasih tahu, oh kita begini-begini. Jangan dipamer-pamerkan seperti itu. Supaya apa? Menjaga agar yang sifat hasad yang ada pada hati manusia itu, yang menjadi tabiat atau karakter setiap manusia itu, ya tidak muncul, gitu ya. Kalau muncul kan gawat nantinya. Karena yang namanya hasad itu ya tadi orangnya tergantung kepada orangnya, apakah dia itu orang yang mulia, orang yang saleh, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, atau orang yang memperturuti hawa nafsunya. Adapun orang yang buruk, orang yang jahat, orang yang memperturuti hawa nafsunya, ketika ada ajakan untuk hasad atau untuk iri kepada orang, dia langsung menuruti kemauan dirinya itu, iri kepada orang yang mendapatkan kenikmatan, sehingga dia akan menyebabkan keburukan untuk orang yang dia dengkikan, ya. Sehingga nanti dia itu mengharap agar orang yang mendapatkan si orang yang dengki ini akan mengharapkan agar supaya kenikmatan yang didapati oleh saudaranya itu hilang dari dirinya. Ketika nikmat tersebut hilang, maka dia akan merasa senang, akan merasa gembira, gitu ya, saat saudaranya itu kehilangan kenikmatan tersebut. Itulah yang diharapkan oleh orang yang hasad. Dia hanya mengharapkan bagaimana kita itu menderita, gitu. Yang mendapatkan kenikmatan itu menderita, kehilangan hasadnya, nah itulah kehilangan nikmatnya, itulah yang dia inginkan, ya. Ada lagi satu seperti hasad tapi bukan hasad. Ini adalah hasad yang halal, yaitu ghibthah. Ghibthah itu adalah ketika kita melihat ada orang yang mendapatkan kenikmatan, lalu kita juga mengharapkan ingin menjadi seperti dia, akan tetapi tanpa sama sekali menginginkan agar nikmat yang didapat oleh kita itu hilang dari diri kita, gitu ya. Jadi ada orang melihat diri kita ini mendapatkan kenikmatan, lalu dia tidak mengharapkan nikmat yang ada pada diri kita itu hilang. Mereka hanya ingin supaya nikmat itu mereka dapati juga, ya, dan bisa mereka syukuri juga, kemudian juga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk ibadah, begitu ya. Nah, kalau seperti itu tidak apa-apa. Yang dilarang itu adalah manakala kita melihat orang lain mendapatkan nikmat, lalu kita ingin supaya nikmat itu hilang dari dia, atau orangnya supaya celaka, gitu ya, atau supaya nikmat itu pindah kepada kita. Nah, ya, seperti itulah yang dilarang, hasad yang dilarang, ya. Adapun ghibthah, ya, atau menginginkan nikmat seperti itu juga kepada kita tanpa menginginkan supaya nikmat itu hilang dari orang yang mendapatkannya, itu tidak apa-apa, itu namanya adalah ghibthah. Barakallahu fikum Syekhan. Nah, intahi. وننتقل الآن إلى سورة الناس. هذه الليلة لن أستشيركم، سنبدأ مباشرة في سورة الناس حتى ننتهي من التفسير. فأقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. كما قلنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولعموم المؤمنين. أعوذ ألتجئ وأعتصم برب الناس. رب الناس هو الرب سبحانه وتعالى. من هو الرب؟ هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وكما قال سبحانه وتعالى: له مقاليد السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. لاحظ هنا ما تعني كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله سبحانه وتعالى. فالإيمان بربوبية الله له شأن عظيم أيها الأخوة، وله فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن المؤمن إذا آمن بربوبية الله، الفائدة الأولى أنه يحب هذا الرب سبحانه وتعالى محبة عظيمة من سويداء قلبه، وهذه المحبة تؤدي إلى إخلاص العباد لله سبحانه وتعالى، مع أن المشركين آمنوا بهذا ولم يؤمنوا بإفراد الله بالعبادة بالألوهية، ولم يدخلوا هذا في الإسلام. وبعض المؤلفين المعاصرين
إذا تكلموا عن إيمان قالوا الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المانع المعطي وسكت، وهذا خطأ، خلل منهجي. لابد أن نركز على توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، وأن لا يشرك مع الله أبدا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية التوكل على الله عز وجل، تعليق القلوب بالله لا بالأسباب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. الفائدة الثالثة والرابعة الإيمان بالقدر والصبر على أقدار الله المؤلمة. تفضل شيخنا حفظكم الله. Baik. Bismillah. Sekarang kita masuk ke pembahasan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan pencipta manusia. Malikin nas, raja seluruh manusia. Ilahin nas, kesembahan seluruh manusia. Jadi di sini pada 3 ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah sebagai Rabb, Allah Subhanahu wa taala sebagai Malik, dan Allah Subhanahu wa taala juga sebagai Ilah, ya. Allah sebagai Rabb, Rabb itu berarti pemilik, pencipta, pengatur, ya, yang menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan dan sebagainya, itu adalah Rabb. Kemudian Malik itu berarti yang menguasai semuanya. Lalu Ilah berarti yang disembah oleh kita semua. Dan di sini tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh manusia, sebagaimana disebutkan juga pada ayat-ayat yang lain, ya. Lahu maqalidus samawat, lahu mulkus samawati. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Juga pada surat Al-Mulk misalnya, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang pada tangannya terdapat kerajaan dan dialah yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Jadi di sini yang perlu diperhatikan bahwa banyak orang-orang yang menyatakan bahwa yang namanya tauhid itu adalah kita mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa, Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur alam semesta, yang merajai alam semesta. Begitu udah diam seperti itu. Nah, ini kalau tauhid definisinya seperti itu saja itu masih kurang, kata Syekh tadi, ya. Harus ditambahkan juga dengan tauhid al-uluhiyahnya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di sini, ilahin nas, ya. Jadi ada tauhid uluhiyahnya atau tauhid ibadah, ya, di mana ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya Tuhan yang menciptakan, satu-satunya Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, berarti dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dialah satu-satunya yang kita menyembah hanya kepadanya, dan tidak boleh kita menyembah kepada selain selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid uluhiyah, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, ya. Dan sebelumnya juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertawakal kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan baginya. Jadi di sini maksudnya adalah bahwa yang namanya tauhid itu bukan hanya menyatakan Allah sebagai Tuhan kita, bukan hanya menyatakan Allah sebagai satu-satunya pencipta alam semesta, bukan hanya menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa, bukan, tapi juga menyatakan bahwa Allah sebagai satu-satunya yang kita sembah, satu-satunya yang kita bertawakal kepadanya, satu-satunya yang kita memohon pertolongan kepadanya, ya, satu-satunya Tuhan yang kita bertumpu kepadanya, gitu, ya. Itulah inti daripada tauhid yang dikatakan oleh Syekh. Naam Syekhana.
تفضلوا. ثم قال سبحانه وتعالى ملك الناس. الملك، ملك الناس، هو المنفرد بالملك الكامل الشامل سبحانه وتعالى. أما البشر فإنهم يملكون ما تحت أيديهم فقط، ما تحت أيديهم فقط، لكن ملك الله عز وجل غير، ملك شامل واسع لكل شيء سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال ملك الناس، ثم قال سبحانه وتعالى إله الناس. لاحظ أن الله أمر بالتعوذ بربوبية الله وملكية الله وإلهية الناس، يعني ثلاث صفات من صفات الله عز وجل: صفة الربوبية والملكية والألوهية سبحانه وتعالى. قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. إله الناس والمعبودهم وحده سبحانه وتعالى، وهو معنى شهادة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة إلا الله عز وجل. وهذا أمر مهم جدا أيها الأخوة، ينبغي المؤمن أن يتأمل فيه كثيرا وأن يعرف هذا المعنى وأن يخلص العبادة لله عز وجل، وأن يخلص العبادة. لا، الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، أي يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فينبغي المؤمن أن يستحضر هذا المعنى العظيم، ويستحضر إفراد الله بالعبادة والإخلاص لله، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا رياء ولا نفاق ولا غير ذلك. تفضل شيخنا حفظكم الله. Ya. Kemudian di sini Syekh menegaskan lagi untuk ayat yang kedua dan ketiga. Malikin Nas artinya adalah raja manusia. Ini adalah raja di raja yang betul-betul menguasai. Raja di sini maksudnya betul-betul menguasai secara keseluruhan. Adapun raja yang ada pada manusia itu sifatnya terbatas, hanya menguasai beberapa wilayah, hanya menguasai beberapa tempat saja. Akan tetapi ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi raja, yang maha merajai, berarti itu kerajaan Allah Subhanahu wa taala mencakup semuanya, mencakup segala sesuatu baik yang ada di langit maupun di bumi, ya. Al-mulkul kamilus syamil wal milkul kamilus syamil. Allah memiliki dan merajai segala sesuatu, ya, di langit dan di bumi, semuanya secara mutlak, secara keseluruhan. Lalu kemudian ilahin nas di sini maksudnya adalah sesembahan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang harus disembah oleh manusia, ya. Di sini selalu kita katakan la ilaha illallah, ya, yang maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk mengikhlaskan dan memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan pada surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembahku. Dan juga kita berpedoman kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul mu'minin wa ana awwalul muslimin." Di sini katakanlah sesungguhnya salatku, ya, dan juga ibadah kurbanku atau ibadah sembelihanku, hidupku dan matiku, itu semuanya aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. La syarika lahu bidzalika umirtu, dan demikianlah aku diperintahkan. Jadi di sini yang namanya tauhid ibadah adalah betul-betul memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala macam jenis ibadah hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu siapapun, mau itu nabi, mau itu wali atau siapapun, tidak boleh kita mempersembahkan satu jenis ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjauhkan diri dari perbuatan syirik, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Naam Syekhana barakallahu fiik. Intahai. ثم قال سبحانه وتعالى
من شر الوسواس الخناس. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله سبحانه الوسواس الخناس، قال الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وكذا قال مجاهد وقتادة وغيرهم. والوسواس الخناس هو يوسوس، ولكن إذا ذكر المؤمن ربه خنس. إذا ذكر المؤمن ربه خنس، انهزم وولى مدبرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن إذا نودي الصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. فذكر الله عز وجل هو أعظم ما يحمي من وساوس الشيطان، ذكر الله سبحانه وتعالى والتعوذ بالله عز وجل من شر الشياطين. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, Syekhana, ahsanallahu ilaikum. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayat yang keempat ya, min syarril waswasil khannas. Setelah kita menyebutkan sifat-sifat Allah atau asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ya, pada ayat 1 2 3 baru yang keempat ini disebutkan kita berlindung kepada Allah dari apa? Ya. Berlindung kepada Allah dari keburukan al-waswasil khannas atau dari kejahatan al-waswasil khannas, yaitu dari kejahatan bisikan setan yang sering bersembunyi. Al-waswas itu adalah setan yang sering memberikan waswas, ya, memberikan bisikan, memberikan khayalan, mengajak untuk melakukan keburukan. Itulah waswas yang disalurkan oleh setan kepada hati manusia. Dan di sini tentunya setan itu selalu berada di hati manusia, ya. Dari Sa'id ibnu Jubair, dari Abdullah ibnu Abbas, ya, beliau menyatakan, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahwa asy-syaitanu jasimun ala qalbi ibni Adam, yang namanya setan itu senantiasa mendiami hati manusia, ya. Fa iza saha wa ghafal waswas. Jika manusia itu sedang lupa dan lengah, maksudnya lupa dan lengah dari berzikir kepada Allah, maka dia akan menggoda manusia tersebut. Fa idza dzakarallaha khanas. Tapi ketika manusia tersebut berzikir mengingat Allah, ya, menyebut nama Allah, maka dia pun akan bersembunyi, akan lari terbirit-birit, ya. Oleh karenanya yang namanya setan itu kalau misalnya sedang azan berkumandang, ya, maka dia pun akan lari menjauh daripada azan tersebut, karena azan itu isinya adalah zikir, ya. Jadi setiap ada zikir pasti dia akan lari dari zikir tersebut, ya. Bahkan di dalam azan itu dikatakan sampai dia terkentut-kentut, ya, karena supaya dia tidak mendengarkan suara azan tersebut. Dan di sini al-waswas itu adalah sifat daripada setan tersebut, yang kalau kita lengah maka setan akan leluasa menggoda kita. Dan kalau kita ini yang kuat imannya dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka setanlah yang akan melemah dan akan bersembunyi dari kita. Itulah yang disampaikan oleh Syekh. Naam Syekhana, tafadhalu. ثم قال سبحانه وتعالى الذي يوسوس في صدور الناس. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قال وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. ثم ذكر رحمه الله الصحيح الحديث متفق عليه عن أنس في قصة زيارة صفية رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وخروجه معها ليلا يردها إلى منزلها، فلقيه رجلان من الأنصار، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم
وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. نعم يا شيخ، تفضل حفظكم الله. Nah, kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa min syarri alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang artinya yang setan itu selalu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ya. Di sini diterangkan bahwa di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti ada qarin atau ada setan yang menemaninya, begitu ya. Wa anta ya Rasulullah, dan dirimu juga wahai Rasulullah. Para sahabat bertanya seperti itu. Qala na'am illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama. Iya, aku pun juga demikian. Ada setan yang menggodaku terus, gitu ya. Ada qarin yang menggodaku terus. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menolongku untuk mengalahkan setan tersebut, sehingga setan itu atau jin yang selalu menggodaku itu dia malah masuk Islam, ya. Fala ya'muruni illa bi khairin, sehingga setan itu atau qarin tadi, ya, qarinnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan Rasulullah kecuali dengan hal-hal yang baik, gitu ya. Jadi setiap orang minimal ada satu, ya, qarinnya atau setannya yang selalu menggoda dia, gitu ya. Kemudian juga di dalam hadis lain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beriktikaf di masjid, lalu datanglah Safiyah bint Huyai radhiyallahu anha, ya, sebagai istri Ummul Mukminin radhiyallahu anha, yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengunjungi beliau, membawakan makanan kepada beliau. Ya, sudah selesai, udah gitu dianterin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke keluar masjid, diantar keluar masjid. Lalu ketika diantar seperti itu, ya, Rasulullah dengan seorang wanita, gitu kan, kan beliau bercadar, ya, nggak kelihatan siapa, malam-malam lagi, gitu kan, Rasulullah dengan seorang wanita berjalan berduaan saja di luar masjid, di pelataran masjid. Lalu ada dua orang sahabat dari kalangan Al-Ansar yang sedang jalan, melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa seorang wanita seperti itu, mereka pun segera berjalan dengan cepat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka, ala rislikuma, ya, pelan-pelan wahai dua orang sahabat, pelan-pelan, coba stop dulu, gitu, berhenti sebentar, ya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, innaha Safiyatu bintu Huyai. Sesungguhnya wanita ini adalah Safiyah binti Huyai, ya. Maksudnya ini adalah istriku, ya, bukan orang lain, bukan orang asing, bukan siapa-siapa, gitu ya. Faqala subhanallah ya Rasulullah. Maka dua orang sahabat tadi bilang subhanallah wahai Rasulullah, ya. Maksudnya mereka juga mengungkapkan keanehannya, gitu ya. Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan, faqala inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikuma syai'an aw qala syarran. Sesungguhnya setan itu mengalir pada tubuh manusia sesuai dengan aliran darahnya, ya. Dan sesungguhnya aku khawatir kalau setan itu berhasil menyulutkan atau melemparkan syubhat atau juga atau sesuatu atau keburukan kepada hati-hati kalian. Barangkali nanti kalian itu berburuk sangka kepada Rasulullah, Rasulullah semalam jalan sama seorang wanita loh, gitu kan, nggak tahu siapa wanitanya, gitu. Jadi kan nanti jadi desas-desus, gitu kan, gara-gara setannya membisikkan ke dalam hati dua orang sahabat Ansor ini. Maka Rasulullah SAW mengkat itu semua, mengcounter itu semua dengan menstop jalannya mereka, lalu mengatakan ini adalah Safiyah, istri saya, gitu. Sehingga mereka tidak bisa, setan yang ada di tubuh kita itu tidak bisa macam-macam lagi kalau syubhatnya sudah dipotong, gitu ya. Jadi itulah yang menjadi dalil di sini bahwa setan itu ada di tubuh kita, bahkan mengalir di aliran darah kita, ya. Dan bagaimana kuatnya setan tersebut tergantung kuatnya keimanan kita, gitu. Yang kira-kira disampaikan oleh Naam Syekhana. ثم قال سبحانه وتعالى من الجنة والناس، يعني أن الوسوسة تكون من الجن، وهذا ظاهر
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم، فهو يوسوس يعني يزين له الفواحش، يزين له المنكرات، يزين له الظلم، سفك الدماء، يزين له ترك الواجبات الشرعية، وهكذا. بل قد يصل هذه وسوسة الشيطان قد تصل إلى الأمور العقدية. انظروا في هذا الحديث، روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ورواه أبو داود والنسائي. فانظر، إذا كان هذا صحابي عالم من وسوسة الشيطان وتضايق منها جدا، فكيف بنا؟ إذا نقول هذه الخطرات والوساوس التي تأتي الإنسان في أمور العقيدة وهو لا يعتقد بها ويتضايق منها ويتألم منها ويتمنى زوالها، لا يؤاخذ بها، اطمئنوا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الله عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فأنت لا تؤاخذ بما استكرهت عليه، لكن عليك أن تدافعها وأن تسعى للتخلص منها وأن تستعيذ بالله من هذه الوساوس. تفضل شيخنا حفظكم الله. Kemudian di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyatakan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan juga manusia, ya. Jadi di sini jelas sekali bahwa yang namanya setan itu tentunya ada dari golongan jin dan juga manusia, ya. Nah, dan di sini disebutkan bahwa setan itu bisa memberikan was-was atau memberikan ajakan kepada manusia, ya, untuk melakukan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat, melakukan kemungkaran, melakukan kezaliman, bahkan sampai pertumpahan darah dan lain sebagainya, ya. Itu semua dalam bentuk waswasah di dalam hati manusia, ya. Bahkan sampai ke dalam urusan akidah, ya, urusan ya yang kaitannya dengan keimanan, itu juga sampai seperti itu, ya. Artinya bisa juga setan itu membuat seorang itu ragu dalam keimanannya, ya. Bagaimana diriwayatkan di sini oleh Al-Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Seorang ini memiliki keimanan yang kuat sehingga setannya juga menggodanya dengan godaan yang berbeda dari yang lain. Lalu kemudian orang ini ketika datang kepada Rasulullah SAW, ia mengatakan, ya Rasulullah, inni la uhadditsu nafsi bi syai' la an akhirra minas sama' ahabbu ilayya min an atakallama bih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya di dalam hatiku itu aku berbicara dengan pembicaraan dengan ucapan-ucapan tertentu, ya. Maksudnya dia itu di dalam hatinya ada ngegerunek gitu, ya, dalam hatinya apa gitu, karena ada bisikan setan tadi, sehingga dia itu memiliki pikiran-pikiran yang seandainya dia ucapkan itu tidak suka, dia nggak mau hal tersebut terucapkan, dia nggak mau hal tersebut dilontarkan dengan lisannya, cukup di dalam hatinya saja lah, udah. Jadi itu adalah hal-hal buruk yang terbesit di dalam hatinya, tapi tidak mau dia lontarkan dengan lisannya. Ya. Menurut dia, kata sahabat ini, lebih baik saya itu jatuh dari langit daripada saya mengucapkan ucapan-ucapan itu. Karena ucapan-ucapan itu dalam pandangan sahabat ini adalah ucapan-ucapan jelek, bahkan kufur, bahkan bisa mengeluarkan dari Islam, gitu, ya. Itu ucapan-ucapan yang buruk, gitu. Sehingga dia tidak mau mengucapkannya, cukup saja itu sebagai was-was di dalam hati, cukup itu sebagai godaan setan di dalam hati. Maka kemudian Rasulullah SAW mengomentari apa yang dinyatakan oleh sahabat tadi. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alladzi radda kaidahu ilal waswasah.
Rasulullah SAW di sini bertakbir sampai 2 kali dan mengucapkan hamdalah, ya, segala puji bagi Allah yang telah menolak tipu daya setan tersebut, ya, dari diri sahabat tadi. Jadi sahabat tadi itu sehingga tidak mau menuruti apa yang waswasahkan atau digodakan oleh setan di dalam hatinya tadi. Jadi di sini kemudian Syekh juga menyatakan apa tadi? Ketika seseorang itu misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di dalam hatinya, tapi dia ingkari dan dia lawan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kayak misalnya ada pertanyaan, ini yang menciptakan Allah, ini yang menciptakan Allah, ini yang menciptakan Allah. Terus yang menciptakan Allah siapa? Gitu. Kan ada kadang-kadang pertanyaan seperti itu. Tapi itu justru diredam di dalam hatinya, tidak perlu diucapkan, tidak dia jauhi itu keraguan-keraguan yang muncul di dalam hatinya, karena itu semuanya berasal dari setan, ya. Maka itu semua termasuk ke dalam keimanan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam doa juga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau siksa kami akibat kelalaian kelupaan kami, ataupun akibat kami lupa, ataupun kami keliru, gitu ya. Dan juga di dalam hadis dinyatakan bahwa rufi'a an ummati al-khata' wa an-nisyan wa mastukrihu alaihi, ya. Umatku itu diampuni dalam hal kekeliruan dan juga lupa, serta apa-apa yang terpaksa mereka melakukannya. Maka dalam beberapa hal ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak dikategorikan sebagai perbuatan dosa, gitu ya. Kalau misalnya ada yang keliru, ada yang lupa, atau ada yang terpaksa dilakukan. Naam Syekhana barakallahu fikum. ومما يطمئن المؤمن قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالذي تأتي هذه الوساوس تغربه وهو يتضايق منها فليبشر بالخير. الله عز وجل قال من الجنة والناس. وسوسة الجن عرفناها، وسوسة الناس هي جليس السوء. جليس السوء الذي يزين لك الباطل، يزين لك كره فلان يمشي بالنميمة بالغيبة، يحرضك على زوجتك، على أبنائك، على زملائك في العمل، جيرانك، وهكذا. هذا هو يدخل في الناس، شياطين الإنس الذين يزينون الباطل للناس، فلنحذرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم، قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل مسك ونافخ الكير. نعم، تفضل شيخ حفظكم الله. Nah, Syekhana. Kemudian setelah itu tadi sudah dibahas mengenai bagaimana jin itu setan dari kalangan jin, ya, bagaimana mereka menggoda manusia, menggodanya dari dalam hati kita. Adapun jin setan yang satu lagi yang dari kalangan manusia itu bagaimana mereka menggodanya? Ya tentunya menggodanya secara langsung, karena itu adalah bentuknya manusia, ya. Mereka adalah jali susu, kawan-kawan kita yang buruk, ya, teman-teman yang buruk, teman-teman yang buruk akhlaknya, buruk perangainya. Mereka itulah sebagai setan-setan dari kalangan manusia yang selalu mengajak kita kepada keburukan, selalu mengajak kita untuk meninggalkan sholat, selalu mengajak kita untuk melakukan maksiat dan dosa, ya. Membuat indah perbuatan-perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh agama, ya. Mengajak kita untuk melakukan namimah atau adu domba, melakukan ghibah, ngomongin keburukan orang, ya, keburukan tetangga, keburukan istri orang, keburukan anak orang, dan sebagainya, ya. Yuzayyinuna al-batil, mereka memperindah perbuatan-perbuatan batil. Oleh karenanya kita harus menghindari kawan-kawan yang buruk seperti ini. Jangan dijadikan kawan, ya. Orang-orang yang memang itu buruk, yang selalu kalau kita duduk bersama dia pasti ada dosa yang kita lakukan, ya. Pasti dia mengajak untuk melakukan perbuatan dosa, ya. Maka harus kita hindari kawan-kawan seperti ini. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk itu seperti apa? Seperti orang yang pandai besi dan
penjual minyak wangi gitu. Jadi kalau orang yang pandai besi itu pasti nanti kalau kita berkawan dengan dia nanti mungkin kita akan terbakar baju kita atau apa gitu ya, karena kan dia kerjaannya dengan api. Adapun orang yang dia itu penjual minyak wangi, maka setidaknya kalau dia tidak memberikan kepada kita minyak wangi, ya kita akan kebagian wanginya. Itulah kira-kira perbedaan antara kawan yang baik dan yang buruk. Nah, Syekhana, barakallahu fiikum. يعني هذه السور الثلاث قل هو الله احد قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع كفيه وينفث فيهما، يقرأ بهما وينفث ثم يمسح ما أقبل من جسده عند النوم. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما أدبار الصلوات، أدبار الصلوات. أذكر الآن حديث أو حديثين فقط في فضل هاتين السورتين. روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه أحمد والترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح. الحديث الثاني روى النسائي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد وأن ينفعنا بما سمعنا. وبالنسبة للدرس القادم أنا عندي ظرف العصر، وقت العصر، فإن رغبتم نجعله قبل هذا الوقت ب3 ساعات، يعني الساعة الثانية ظهرا كما هو الوقت عندنا في المدينة، أو أن يؤجل الدرس الذي تريدون. نعم. نعم ماذا شيخنا، تريدون يا شيخ؟ سأخبرهم. أنت الذي تجيب. طيب. أنا أترجم لكم كلامكم وبعد ذلك نجيب إن شاء الله. أنا أترجم كلامكم الأخير هذا قبل أن أجيب. نحن بقي عندنا يا شيخ 3 دقائق على الأذان، 3 دقائق على أذان المغرب عندنا. طيب. نعم. نعم. Dan ربما نؤجل يا شيخ، الأفضل أن نؤجل لأننا تعودنا على هذا الوقت. وهو كذا. خلاص. إذا تخبرهم حتى لا ينتظرون. تخبرهم جزاك الله خير. إن شاء الله. Allah يحفظك. Baik, kemudian Syekh menyatakan di bagian akhir, ini beliau di sini 3 menit lagi akan sholat maghrib ya. Jadi beliau akan berangkat ke masjid. Saya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Syekh tadi, bahwa kebiasaan Rasulullah SAW adalah menghimpun jari jemari mereka, kedua tangan beliau seperti ini, lalu kemudian meniupkan di kedua tangannya ini, ya. Kemudian meniupkan 3 kali, lalu membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, lalu kemudian mengusap wajahnya, kepalanya, dan bagian depan daripada tubuh Rasulullah SAW sampai ke arah kaki, ya, di bagian depannya saja, belakangnya enggak. Nah, itu beliau selalu melakukan hal itu sebelum beliau tidur. Ya, ini adalah kebiasaan dan sunnah Rasul SAW sebelum beliau hendak tidur. Ya. Lalu kemudian juga beliau biasa membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setelah selesai dari setiap sholat 5 waktu. Sholat subuh, zuhur, maghrib, isya, ya. Semuanya setelah selesai sholat fardu, setelah selesai dari zikir semuanya, ya, beliau juga membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Sebagaimana juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas juga termasuk dalam zikir pagi dan juga zikir petang. Ada 2 hadis yang dibawakan oleh Syekh di sini berkaitan dengan keutamaan daripada surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas. Yang pertama adalah alam tara ayatin unzilat hadhihi lailata lam yura mithluhunna qattu. Tidakkah engkau perhatikan ada ayat-ayat yang telah diturunkan pada malam hari ini yang tidak pernah terlihat ayat yang seindah itu, ayat yang sebagus itu, gitu ya. Tidak pernah terlihat ayat yang seindah itu atau sebagus itu, ya, sama sekali. Maksudnya tidak pernah turun sama sekali. Baik itu di Zabur, Taurat, Injil, nggak pernah turun sama sekali, ya. Yaitu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini adalah hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i. Jadi ini adalah surat-surat akhir daripada Al-Qur'an, ya. Itu tidak pernah yang seperti ini diturunkan kepada
umat-umat terdahulu hanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ini saja. Dan hadis yang kedua di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan innan nasa lam yata'awwazu bimithli hadaini qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Sesungguhnya orang-orang itu, manusia secara keseluruhan, tidak pernah mereka itu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang lebih baik daripada dua surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi ini adalah permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik daripada bentuk-bentuk perlindungan yang lainnya. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada ayat ini. Nah, Syekhana intahid. Jadi untuk pekan depan karena beliau ini ada halangan ya. Jadi untuk pekan depan tidak ada kajian terlebih dahulu untuk malam Ahadnya. Insya Allah dimajukan ke pekan depannya lagi. Ana akhbartuhum bihadzal amr hatta jazakumullah khair. Astaudi'ukum Allah, as'alukum at-tawfiq was-sadad wa an yahfazakum jami'an. Idan nahnu ma naftah baban li su'al li'anna al-waqt dayiq jiddan. سجل أسئلتهم يا شيخ، سجل أسئلتهم ولهم حق تطرحها في الدرس القادم إن شاء الله. لهم حق. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, لا تنسى، تراك مرة نسيت يا شيخ. مرة سابقة قلت لك سجل أسئلة واطرحها في الدرس القادم، مرة سابقة ونسيتها أنت يا شيخ. نعم. يلا جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Terima kasih banyak semuanya. Nahnu nashkurukum syukran jazilan syekhana wa barakallahu fiikum wa nafa'a bikum. Wa nastaudi'ukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا أذانكم شيخنا؟ هذا أذان المسجد الذي عندنا. نعم. جزاك الله خير. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. السلام. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang sudah datang dan juga kepada Ustaz Ansari dan juga ikhwan semuanya di Medan. Ya, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Untuk pertanyaan katanya yang mungkin di grup atau di bisa dicatat ya. Pertanyaannya akan disampaikan di 2 pekan yang akan datang karena pekan depan syekhnya berhalangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Afandi, Afan ada pertanyaan itu satu nitip. Oh ada ya? Iya, satu aja nih nitip. Maksudnya tuh kan tadi salah satu sebab hasad itu menampilkan nikmat yang ada dalam diri ya. Tapi kan kita ini kan kerja di perusahaan jasa gitu kan, kita wajib dan kita biasanya itu menginfokan apa sih kelebihan kita untuk bisa diterima oleh pasar gitu ya. Nah, nasihat Syekh gimana nih tentang ini? Jadi kan maksud kita bukan untuk menyombongkan diri, tapi kan kita butuh untuk dikenal dan butuh untuk memberitahu customer bahwa kita tuh punya kelebihan ini dan itu gitu. Nah itu kaitannya dengan menjaga diri dari hasad itu gimana tuh kaitannya? Kan nggak mungkin kita kalau lagi masarin diri kan saya nggak punya apa-apa kan nggak mungkin gitu. Pasti kan oh saya ini kan pasti begitu. Syukran ya, makasih ya. Jazakallah. Coba nanti akan kami sampaikan kepada Siap. Ini dari karena ada tulis Budiman, anak Budiman. Oh ya, Budiman ya. Iya. Insya Allah anak sampaikan. Ya, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.